Makanya kita Kristen harus cerdas juga ya. Kalau ada mengkultuskan satu benda, mengkultuskan satu alat rohani, seperti salib lah, seperti Alkitab lah, dibilang bisa ngusir setan lah, dibilang dengan Alkitab kita pasti bisa sembuh lah, atau mengkultuskan pendeta, hati-hati. Kita sebenarnya sedang menjadikan barang itu sama seperti Nehus. Nehustan ini siapa? Mungkin ada yang sudah tahu? Ini kalau di Google sebenarnya langsung ketahuan siapa Nehustan ya. Oke, kita pelajari ya. Iya, udah ada yang tahu? Apa Nehustan? Dari gambarnya ini? Masa nggak tahu kisahnya sih? Ular tembaga ya, ular tembaga. Coba kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal 21. Nehustan ya. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 yang menjadi perikopnya. Ular tembaga. Cuman kita baca dulu yang ayat terpentingnya yaitu ayat 8 ya, ayat 8-nya yang paling penting. Saya minta Nova membacakannya untuk kita semua, yuk. Belum di mute ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 ya, Pak. Ayat 8 aja dulu baca, itu udah ada di layar juga tuh. Bilangan 21 ayat 8, berfirmanlah Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oke. Teman-teman, perikopnya ini kan dari judulnya ular tembaga di atas, perikopnya hanya ayat 4 sampai 9 kan. Ini enak sebenarnya kalau dikhotbahkan ya. Nah, jadi dalam menafsir Alkitab selalu berulang kali saya katakan konteks. Konteksnya tentu kalau kita lihat di ayat 4, 5. Ayat 4 dan 5, ini perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir ya. 430 tahun diperbudak di Mesir. Teman-teman harus tahu tuh sejarahnya. Lalu di padang gurun mereka ngeluh sama Musa. Musa, itu ayat 5 tuh. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Pokoknya kerja bangsa Israel ini ngeluh. Padahal sudah dibebaskan dari perbudakan. Oke? Karena mereka mengeluh, ayat 6-nya, Tuhan murka sama mereka. Tuhan marah. Coba, Rudi, coba baca ayat 6, Rudi. Ayat 20, Bilangan 21 ayat 6 ya? Ya. Ya, Bilangan 21 ayat 6 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Amin. Oke. Karena mereka ngeluh, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka maunya enak-enak terus, akhirnya Tuhan suruh ular tedung untuk mematok mereka. Ular tedung ini kalau di padang gurun di daerah zaman kuno, ini ular seperti ular derik ya. Pernah lihat ular derik? Ular derik itu yang ekornya bunyi-bunyi itu, ya. Dan ini sangat mematikan. Mungkin ada bisanya, aku kurang tahu, tapi ini ular yang sangat mematikan sehingga banyak orang Israel yang mati, dikatakan di ayat 6, dipagut oleh ular ya. Lalu akhirnya ayat 7-nya pertobatan mereka. Minta ampun mereka ayat 7, ya kan? Coba saya bacakan ayat 7 ya.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Engkau siapa? Musa ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Setelah banyak yang mati karena kena ular, mereka bertobat, minta Musa ngomong sama Allah. Lalu ayat 8 yang intinya tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Ya. Taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya. Teman-teman, tiang ini sering diterjemahkan sebagai pohon. Ya. Pohon atau penyangga. Itu arti tiang. Ya. Penyangga. Jadi, nanti akan kita lihat koneksinya ke perjanjian baru. Ini kisah yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita kritisi ayat 8-nya, kalau kita lihat lagi ayat 8-nya, masa Tuhan perintahkan buatlah ular tedung. Seharusnya langsung disembuhkan saja ya. Tapi Tuhan memakai sarana. Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Kalau aku orang Israel, aku bingung ini. Loh, ini kami udah mati kok malah disuruh bikin-bikin ular lagi. Gitu loh. Lo sembuhkan aja langsung gitu loh. Berdoa supaya sembuhkan, tapi enggak. Allah memerintahkan Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat akan tetap hidup. Oke. Aku yakin di sini yang sudah tahu maksud konteks ini Romi sama Pak Melgi. Coba aku tanya Hengki. Ayat ini bayang-bayang menunjuk kepada siapa, Hengki? Udah pernah belajar nggak, Hengki? Ih, hilang Hengki lah. Hengki. Lampu di atap pula kau tunjukkan Hengki ya. Nova tahu? Ayat ini ular tedung di sebuah tiang itu menunjuk kepada siapa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Rudi tahu, Rudi? Apalagi saya juga tidak tahu. Oke, nggak tahu. Nggak apa-apa. Itulah gunanya kita belajar, ya kan? Oke, Romi, ya, jelaskan. Menunjuk kepada siapa? Kalau dari ini kan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus kan, di mana ular tedung itu menggambarkan Tuhan Yesus yang akan disalib nanti. Sama kayak ular ini dibuat di dalam sebuah tiang, ditinggikan. Begitu juga dengan Yesus disalibkan kepada sebuah tiang, baru ditinggikan. Jadi ini menggambarkan sama seperti Yesus. Nah, ketika orang melihat ular tedung, orang sembuh, maka Yesus disalibkan juga untuk menyembuhkan orang. Ya, ini dia. Di slide ini teman-teman bisa lihat. Jadi koneksinya ke Yohanes pasal 3, ayat 14 dan 15. Ya, ini saya tampilkan. Ya. Ini koneksinya, dan ini dari mulut Yesus sendiri yang ngomong. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Teman-teman lihat ya, koneksinya jelas sekali. Pertama dibilang Yesus sama seperti Musa meninggikan ular padang gurun. Berarti konteksnya yang tadi, bilangan 21. Betul ya? Anak manusia siapa? Yesus. Harus ditinggikan. Injil Yohanes, teman-teman kalau baca Injil Yohanes, kata dimuliakan, ditinggikan, itu selalu menunjuk kepada salib. Yohanes nggak malu tentang salib. Ya, walaupun diyakini orang Yahudi salib itu kutuk, ya bagi mereka itu hukuman terberat karena itu kutuk. Tapi Yohanes mengatakan itu adalah kemuliaan Kristus untuk kita. Jadi anak manusia harus ditinggikan di mana? Di tiang. Jadi tiang itu bisa juga diterjemahkan salib. Nah, atau pohon, gitu. Jadi koneksinya jelas, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita kalau balik tadi ke bilangan 21 apa? Supaya setiap orang yang melihat sembuh. Nah, sekarang Yesus katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Dosa. Diampuni dosamu. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun yang mengeluh, ketika mereka melihat ular di tiang, maka mereka diampuni dan
disembuhkan. Jadi baca perjanjian lama, teman-teman. Nah, ini penting nih. Itu bayang-bayang kepada Kristus di perjanjian baru. Ya, bayangkan ya, dari zaman Musa ke Kristus itu ribuan tahun. Tapi tepat sekali dan Yesus mengutipnya. Bisa ya? Sampai sini bingung? Tahu ya? Jadi itu koneksinya kepada Yesus Kristus disalib. Ular tedung tadi yang dibuat di tiang. Oke? Tapi ada yang menarik. Ternyata kisah ular ini tidak hanya di bilangan nama Injil Yohanes. Nah, ini kita gunanya baca kita pelan-pelan ya. Iya. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Perhatikan tuh. Pak Melkila dulu yang baca. Oke, 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nehustan, nah, ya. Ini dia akhirnya kita ketemu nama Nehustan. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 supaya kita tahu konteksnya ya. Supaya kita tahu konteksnya. Ini tentang Hizkia ya. Yang menjadi raja ya. Dan ketika Hizkia naik menjadi raja, dia melakukan satu reformasi yaitu di ayat 4 ini. Perhatikan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan karena orang Israel banyak menyembah berhala. Ya, banyak menyembah patung-patung dewa. Meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala dan ini dia yang penting. Yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab ada alasannya ternyata sampai masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Teman-teman, jarak dari Musa menuju raja-raja atau zaman Hizkia itu 600 tahun. Bayangkan. 600 tahun. Gambar yang teman-teman lihat di slide ini adalah monumen ular tedung yang dibangun di Yerusalem. Kalau kita trip ke sana, ke Israel ya dengan tour guide kita pasti akan singgah sini karena ini monumen bersejarah. Tapi ini bukan yang dari zaman dulu ya, ini dibuat ini ular tedung ini ya dan dibuat setinggi ini bayangkan ya. Nah yang menarik membakar korban bagi ular itu yang disebut Nehustan. Nehustan itu apa artinya? Sebenarnya artinya hanya barang tembaga atau sebuah ular yang dibuat dari perunggu. Itulah arti Nehustan. Dan ini dihancurkan oleh Hizkia 600 tahun setelah zaman Musa. Jadi teman-teman sudah dapat gambarannya ya. Setelah mereka yang sembuh di bilangan 21, setelah mereka sembuh, oke, apa yang terjadi? Mereka menjadikan ini apa? Berhala. Bayangkan tuh, orang Israel itu kayak gitu tuh. Semua dijadikan berhala. Mengerikan ya. Jadi ular yang dibuat di tiang ini, tembaga ini, disembah, dikasih sesajen, didoakan. Berapa lama? 600 tahun, bayangkan. Dan Hizkia ini bukan raja pertama ya. Sebelumnya sudah banyak raja-raja, nggak ada yang berani menghancurkan ini. Karena dia nggak apa-apa. Oh, pembawa mukjizat. Ya. Makanya kita Kristen harus cerdas juga ya. Kalau ada mengkultuskan satu benda, mengkultuskan satu alat rohani, seperti salib lah, seperti Alkitab lah, dibilang bisa ngusir setan lah, dibilang dengan Alkitab kita pasti bisa sembuh lah, atau mengkultuskan pendeta, hati-hati. Kita sebenarnya sedang menjadikan barang itu sama seperti Nehustan. Bisa? Oke, kita lihat lagi ya. Dari Musa ke Hizkia jaraknya 600 tahunan dan ini dijadikan
sesajen berhala. Bangsa Israel menjadikan sembah berhala. Dan yang gambar tadi, monumen ular perunggu di atas Gunung Nebo di Yordania. Jadi kalau kita ke sana pasti akan singgah. Yang dibuat oleh artis Itali Giovanni Fantoni. Bisa? Sampai sini ada yang bingung tentang Nehustan? Boleh langsung bertanya ya. Bisa? Oke. Ada yang bertanya begini. Ya. Apakah Nehustan itu lambang kedokteran yang ID? Kalau teman-teman lihat apotik atau lambang ID itu ada ularnya, betul kan? Ya, teman-teman tahu ya itu ya. Itu ada ularnya. Apakah itu mengambil kisah Nehustan di Alkitab? Ini orang Kristen sering kegeeran nih. Wih, Ikatan Dokter Indonesia menggunakan lambang yang tertulis di Alkitab, ya kan? Ternyata orang-orang kedokteran Indonesia itu rohani dan banyak orang Kristennya karena ngambil lambang dari kisah di Alkitab. Ternyata bukan ya. Nanti saya tampilkan gambar ini, Ikatan Dokter Indonesia. Itu ada ularnya. Ternyata bukan ngambil dari Nehustan. Ini, dari foto ini. Siapa orang yang di foto ini? Namanya Asklepius. Inilah yang diambil Ikatan Dokter Indonesia dan banyak WHO juga mengambil ini. Asklepius ini adalah mitologi Yunani yang diyakini sebagai dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Jadi nyambung kan pengobatan. Dan yang menarik, salah satu anaknya namanya Higeia. Yang akhirnya kita mengenal kata apa? Yuk, yang bisa jawab, yuk buka suaranya, mute-nya. Yang akhirnya kita mengenal kata? Higienis. Jadi kedokteran mengambilnya dari mitologi Yunani, bukan Alkitab. Ini salah satu anak dari Asklepios namanya Higeia, yang akhirnya diterjemahkan ke kita higienis. Jadi dia mewakili pengobatan, ya. Nah itu dia, lambang ID. Pasti semua pernah lihat ya. Ikatan Dokter Indonesia ada ularnya dan sepertinya ada tiangnya juga kan. Jadi banyak orang Kristen GR, hamba Tuhan juga ngomong, oh itu ngambil dari kisah Alkitab itu loh, yang ular tembaga dibuat Musa dan itu melambangkan Kristus. Berarti ID itu percaya kepada Yesus Kristus. Enggak ya. Enggak ada hubungan ya. Karena ID mengambilnya dari mitologi Yunani. Nah ini sedikit penjelasannya melanjutkan tadi. Ini dalam kisah mitologi Yunaninya, ya. Dia anak dari dewa Apollo. Teman-teman kalau mengikuti mitologi Yunani, kisah-kisah ini sebenarnya enggak itu namanya, bukan asing. Teman-teman pernah nonton ada Zeus, ya, Hades, ya. Nah, Asklepios ternyata artinya apa? Membedah. Inilah yang dipakai banyak ilmu kedokteran, membedah. Dan akhirnya Apollo membawa bayi itu dan memberinya kepada seekor kentaur. Kentaur ini Centaurus. Pernah lihat dongeng-dongeng Centaurus? Manusia yang badannya setengah kuda. Nah, dalam mitologi Yunani itu selalu diyakini ada, hidup. Kentaur itu adalah Centaurus yang manusia dari badan ke sini manusia, belakangnya kuda ya, kuda, ada kaki kudanya. Dan akhirnya dibesarkanlah Asklepius dan mengajarkannya seni pengobatan. Lihat ya, koneksinya dengan cerita Bible tadi, sama-sama sembuh. Ya kan? Jadi sama-sama kita bisa kita koneksikan, tapi kita harus melihat dari mitologi Yunaninya. Dan karena Asklepius jago menyembuhkan manusia, Zeus membunuh dia. Zeus diyakini dalam mitologi Yunani adalah dewa tertinggi, ya dewa petir. Ya kalau kita nonton film Thor, ya Thor itu kan kayak anak Zeus gitu ya. Karena dia membangkitkan orang mati. Sebenarnya bukan membangkitkan, tapi Asklepius ini banyak menyembuhkan orang. Sehingga Zeus sebagai dewa mikir, waduh, jangan kita dewa nanti nggak diperlukan orang lagi. Kita harus bunuh si Asklepius. Makanya lihat, Hades, kalimat berikutnya. Hades ini dewanya orang mati, neraka.
Kalau orang sembuh terus, maka tidak ada lagi arwah yang tertinggal di dunia bawah. Makanya Zeus dan Hades bersepakat membunuh Asklepios. Teman-teman, kalau mau eksposisi Alkitab atau pendalaman Alkitab, mau menampilkannya kepada jemaat, ya jangan di mimbar, tapi ini adalah teknik yang paling tepat untuk menggambarkan cerita yang mendalam. Jadi teman-teman bawa tadi kisahnya yang di Bilangan dulu, baru digambarkan ke raja-raja, baru berikan aplikasinya tentang bahwa ular di tiang itu, di Bilangan itu, adalah Kristus. Nah, untuk menggambarkan konteksnya, boleh dihubungkan dengan mitologi Yunani. Nah, ini pentingnya, supaya pemahaman Alkitab kita itu luas, ya. Teman-teman, kalau hanya menjelaskan hanya dari teks, nggak menggali latar belakang, konteks, sejarah, budaya, maka terjebak dengan kalimat motivasi. Ya. Seperti motivasi itu gini, lihat tuh orang Israel menyembah ular. Makanya kita jangan berhala terhadap handphone, jangan berhala terhadap... Itu kalimat motivasi doang. Nah, ini pentingnya kita pendalaman Alkitab supaya kita menggalinya lebih dalam. Bisa ya? Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Habis kayaknya. Nah, ini dia pesan dalam kisah Nehustan. Tinggal 5 menit ya, yang pertama kita. Anugerah Allah terhadap bangsa Israel yang bebal dengan membuat tiang, ular. Banyak yang mati terpagut ular di padang gurun, tapi Allah masih memberikan anugerahnya kepada sisa bangsa Israel yang berdoa memohon ampun melalui Musa. Jadi, ular di tiang itu, yang disebut Nehustan itu anugerah Allah. Tapi ingat, dia hanya sarana yang dipakai Allah untuk membuat mukjizat. Sedangkan bangsa Israel menjadikan itu berhala selama 600 tahun. Bayangkan. Ingat, Allah hanya menggunakan sarana, bukan untuk disembah. Supaya mereka sadar penyembuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari ular tembaga. Dan yang tadi kita sudah pelajari, ini bayang-bayang kepada Kristus. Makanya teman-teman kalau pelajari Perjanjian Lama, itu banyak bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus. Oke? Dan dampaknya kepada kita, salib itu tanda keselamatan melalui penebusan Yesus. Itu dia. Salib bukan hal memalukan bagi orang Kristen, tapi itu tanda kita diampuni, kita ditebus dalam penebusan Yesus Kristus. Makna salib sesuai dengan Injil Yohanes, Kristus harus ditinggikan. Gitu ya. Jadi hati-hati juga kita banyak pakai kalung salib, tapi kita nggak tahu maknanya bahwa makna salib itu selain penderitaan, tapi Kristus ditinggikan. Ya. Makanya teman-teman kalau pernah nonton Passion of the Christ, saya rasa sudah, tapi teman-teman kurang detail pasti nontonnya. Ketika salib dinaikkan tentara Romawi, kan murid yang ikut di sekitar salib itu Yohanes bersama perempuan kan. Ketika salib ditinggikan oleh perwira Romawi di dalam film itu, muka Yohanes langsung disorot. Mel Gibson sebagai sutradara memang pintar sekali. Karena dia tahu Injil Yohanes yang mengetahui dan menulis bahwa salib itu ditinggikan artinya. Ketika salib dinaikkan, supaya berdiri tegak sama perwira Romawi, muka Yohanes disorot dalam film itu, dia terkejut. Ternyata salib itu maknanya memang meninggikan Kristus. Jangan hanya lihat dari penderitaannya, berdarah-berdarahnya, tapi itu maksudnya Kristus ditinggikan. Makanya ketika salib dari bawah berdiri ke atas, muka Yohanes disorot, dia terkejut. Wow, betapa memang Kristus itu sebenarnya ditinggikan. Nah, inilah pesan dalam kisah Nehustan, ular tembaga atau barang perunggu.